Pagi jadinya ini versi terakhir daripada ini apa namanya pertemuan kedua. 1.3 formal language and grammar gitu ya. Ini sorry lupa nulis formal and grammar ya. Grammarnya ketinggalan ya. Jadi formal language itu apa gitu, kita ulang lagi. Ini adalah sekumpulan kata yaitu string dan simbol terbatas diambil dari alfabet untuk mendefinisikan bahasa gitu ya. Jadinya kan semua bahasa ini misalnya F O R M A ya, pinter udah bisa baca gitu kan ya. Nah, jadinya jika seperti ini ya, apa namanya, kumpulan string satu adalah 0 dan 1, 0 sampai 9, 0 sampai F, ya, A sampai Z, misalnya gitu kan ya. Ini 1010 ini bagian dari apa aja gitu kan, bisa jadi ya bagian dari satu, bisa juga bagian dari dua ya, bisa juga bagian dari tiga, tapi bukan bagian dari empat ya sana. So tiga ya, dua ya, dua dan tiga mungkin ya. Kalau satu nggak mungkin, empat juga nggak mungkin. Kalau hello ya pasti empat ya, karena ini huruf kecil ya, case sensitive ya. Kalau hello-nya huruf besar juga nggak cukup ya, karena F sampai gitu ya. Itu misalnya, jadinya apa yang bisa dibentuk dengan ABC sampai F gitu ya. Saya bed gitu aja saya kebayang ya. Bed tempat tidur, ngantuk saya malam-malam bikin ini, sorry. Notasi ya jadinya sini. Di sini ada empty string ya. Empty string adalah bagian dari semua string gitu ya. Jadinya V sampai Z adalah denote string sana ya. Denote. Jadinya ya, itu dilambangkan sebagai ini ya, denote atau bagian daripada grammar, nanti kita bahas itu ya. Jadi panjang didefinisikan dengan kotak-kotak ini ya, garis-garis gitu. Jadinya misalnya A sama dengan 1, kalau 1, 2, 3 dibaca dengan 3 gitu. Karena 3 digit ya, digit anggap. Kalau kosong berarti kosong gitu ya, himpunan kosong. Oke. Ya, jadinya ini ya, ini saya print screen crop ya. Oke, E sampai K ya, sana-sana. Jadinya sampai ke string kesekian gitu ya, E1 sampai string kesekian. Ya, bagian daripada semua ini gitu ya. Jadinya bagian itu ya, sana. Jadinya misalnya ini 0 ya, sana dibaca ini ya, dibaca satu-satu, dibaca 0 ya, berarti ini ya kosong ya. Kalau misalnya satu-satu berarti dibaca 1, 0, 1 ya, sampai ke 1 dan ini ya dibaca 1. Kalau misalnya dibaca dari 1 sampai dibaca 2, ini ya 2 digit gitu ya, yang atas melambangkan digitnya ya. 0, 0, 1, 1, 0, 1 dan sebagainya gitu ya. Ya. Ini clean closure sana ya. Artinya sini ya, ketika ini semacam deret gitu ya, sana ininya di I ya, ini initial state-nya ininya dibaca dari 0 berarti 0, 1, 2, 3 dan nggak terbatas, unlimited. Di sini bisa kalau misalnya sampai 4 berarti sampai 4 gitu ya. Nah, ya. Di sini tanda plus ya, def ininya, ini dibagi dengan empty gitu ya sana. Seperti itu. Baca ya. Jadinya string operation saya kasih keterangannya aja untuk ini ya, apa namanya, simbolnya daripada saya print screen lagi, mending ini ya, lihat di slide-nya yang di share sama Bu Ude ya sana. Oke, jadinya concatenation ya sana ya. Jadi semua ini ada ya, semua ini ada di apa namanya, fungsi pengolahan string di hampir semua pemrograman. Concat ininya dibagi menjadi misalnya hello dibagi menjadi H E L L O gitu, bisa jadi juga hell dan low gitu ya sana. Substring bagian dari ya, misalnya tadi hell adalah bagian dari hello gitu ya. Jadinya misalnya H ya berada di awal, H berada di awal dari suatu string hello gitu ya sana. Ya, ataupun bisa jadi satu fungsi itu merupakan prefix, misalnya hell bagian depan daripada hello ya. Suffix berarti low ya, sana low berada di akhir dari kata string hello gitu ya, sana cara bacanya ya. Oke, terus selanjutnya operasi dalam language ya sana. Jadinya sini union ya, L1 L2 berarti W ya. W itu bagian dari
L1 atau W bagian dari L2, mananya masuk gitu ya. Jadinya sini bukan L1 gitu misalnya, di sini W bagian dari total ini ya, kumpulan alfabet yang nggak terbatas itu sana, dan W bukan dari anggota L1. Jadinya semua ini bukan, misalnya A B C D dan L1 adalah AB, berarti CD, nah gitu ya, seperti itu. Nah, di sini sama-sama seolah union dua buah language ya. Sini beda dengan ini intersection, sorry, union saya bilang intersection ya. Di W1 W2 sini ada dua, berarti sini ya ada dua suatu yang dianggap ini ya, alfabetnya. Jadi W1 bagian dari L1 atau W2 bagian dari L2. Jadinya bukan berarti harus keduanya ada di masing-masing, itu bukan, tapi apa namanya, yang penting masing-masing ada di masing-masing gitu ya. Misalnya kalau W1 di L1, W2 di L2. Kalau ini yang dilihat dari mulai dari apa namanya kosong sampai dengan yang dibatasi di sini gitu ya. 1, 2, 3. Kalau ini dia W ya, W. Jadinya sini W-nya itu ada di L1 ataupun L2. Jadinya serupa tapi tak sama gitu ya. Dia ada di kedua tempat seperti itu. Ya. Oke, itu tentang formal language. Ya, kita lanjut ke grammar ya. Sana. Oke. Di sini grammar adalah aturan gitu ya, yang membentuk bahasa gitu ya. Di rule ya, misalnya subjek, verb dan objek gitu kan misalnya sana ya. Artinya subjek itu bisa merupakan saya, dia, dan mereka gitu ya. Kayak judul. Jadinya verb ya makan, membeli, menjual. Ya jeruk, semangka. Intinya kalau dibentuk ya bisa pilih salah satu, tapi harus urutannya adalah subjek, verb, objek gitu ya. Sana intinya saya membeli jeruk, ya. Dia menjual jeruk, ya, dan sebagainya. Bisa banyak kombinasi yang bisa dibentuk ya. Di grammar dalam tuple ya. Jadi tuple itu tipe data yang jumlah anggotanya pasti gitu kan ya sana. Artinya V is a finite ya, non-empty set of symbol called variable or non-terminal or syntactic ya, syntactic ya sana. Beda kategori sana ya sana. Ini itu V adalah ini ya, suatu yang terbatas ya. Itu is alphabet or symbol called terminal ya, terminal di sana ya. Semua kemungkinan yang muncul. Artinya sana S ya, bagian dari V ya sana. Start, artinya mulainya dari mana gitu ya. Sana symbol of the grammar. Artinya P is a infinite set of production. Sini sana A ya mengarah ke beta, alpha ke beta ya, where alpha bagian dari V ya, union dari T plus dan ini ya beta bagian dari V union T. Kita bahas dengan contoh ya sana. Di sini misalnya di sini V ya, isinya adalah sentence ya, subject, verb, object sana ya sana. Yaitu sentence ya, kalimatnya, dan subject ada. Misalnya sana terminalnya ada I, you, eat, buy, pen, apple gitu. Ya ininya PPAP gitu bukan. Adanya ini ya sentence ya, S adalah sentence, itu adalah fungsinya ininya sentence ya, itu bentuk function ya, subject, verb, object. Artinya di sini yang termasuk subject adalah I atau you gitu ya, sana dia verb adalah eat, buy atau buy ya, object sama pen, apple gitu ya. I eat pen gitu ya, sakit ya, itu beracun nanti ya, seperti itu ya. Ini itu kumpulan dari or, dan ini dalam bahasa tidak terbatas gitu ya, karena dari kalimat ini sebenarnya kan bukan hanya ini aja, tapi ini yang dibatasi di sini gitu ya. Misal. Ya, ini notasi sini ya. Ini sini A B C D huruf besar itu represent non terminal simbol ya sana. Artinya itu nanti yang menotasikan seperti ini ya. Ya, misalnya itu. Di contoh-contoh kita bahas lebih ini ya. A B C ya bagian dari T represent terminal simbol, X Y Z ya sana. Jadinya mengelambangkan generik simbol ya sana. Terus yang kecil UV W ya sana melambangkan ini ya, apa namanya, string over T ya, semua yang ada di T sana ya. Terus apa beta ya dan sebagainya itu jadinya string ya over ini ya V union T sana, seperti itu. Ini contoh yang kita bahas dengan contoh aja.
Jadi grammar ya, sana G1 misalnya terdiri dari S ya, sentence, dan A dan B gitu misalnya ya. Dan di sana ada A kecil, B kecil, dan di sana ini ya, terminal, dan A, B, C-nya non terminal ya sana. Terus ada sentence ya sana ya. Dan sana S itu dijabarkan A dan B, dan sedangkan A itu adalah A kecil, B adalah B kecil ya. Lainnya S, A, dan B itu ada non terminal, A, B terminal simbol. Ini sini S adalah start simbol ya sana. S bagian dari V ya sana ya. Lainnya S adalah di sini sebenarnya ada V juga gitu ya. Lainnya projection di sini S sama dengan AB ya, S sama dengan AB. Dan A itu pasti A kecil, B sama dengan B kecil ya, ininya seperti itu. Ini di sini hasil yang muncul ya A, B gitu ya, yang mungkin muncul karena sudah pasti di sana ya. Itu kecuali A dan B ini nanti seperti contoh di bawah ini gitu ya. Oke. Ini contoh lain yang lebih bervariasi, ininya S ya, A gitu ya. Dan non terminal ya, terminalnya adalah AB ya. S ya sana jadinya S ya, misalnya jadi A kecil ya, pasti selalu ada A kecil di depannya gitu. Ini kalau apa namanya terminal berarti dia pasti selalu ada tanpa dijabarkan lebih lanjut gitu ya, tanpa dijabarkan lebih lanjut. Sedangkan kalau A besar berarti dijabarkan lebih lanjut. Jadinya B kecil juga di sini berarti dia selalu ada A dan ada B. Jadinya ini ya, ada prefix dan suffix di sana ya. Ininya sini prefixnya, prefix A itu dijabarkan dengan ketika bertemu seperti ini berarti A besar B. Jadi A-nya ini bisa didefinisikan lagi. A itu bisa didefinisikan sebagai empty juga gitu sana ya. Ini bisa ditiadakan gitu. Ini sana non terminal, terminal, empty string ya sana S start symbol ya. S bagian dari V ya sana, sorry. Ini V harusnya ya. N ini V atau N itu sama ya. Jadinya P sama dengan S, jadi bisa berupa A, AB secara langsung ya. Jadinya A besar, jadinya bisa jadi ini, dan A adalah empty gitu ya. Sana bisa direpresentasikan seperti itu dari kombinasi ini ya. Nah, itu nanti kita bahas dalam derivation yang lebih banyak ya. Nah, ini string dapat diturunkan dari string lain menggunakan produksi dalam grammar ya. Jika grammar G memiliki production alpha to beta, kita dapat menyatakan bahwa X ya, alpha Y menurunkan X beta Y dalam G gitu sana ya. Ini dengan contoh ya, yang sama seperti di atas. Adanya sini S ya, A dan B. S ya sentence, S itu bisa A besar ya, A non terminal, dan B ya sana ya, A dan ini ya, apa namanya, A besar itu adalah AB. Ini ada non terminal lagi, dan ini bisa ditampilkan sebagai empty. Ini bisa ditampilkan langsung di terminalnya. Misalnya kalau membentuk AAB gitu ya, non terminal di tengah, berarti itu production dari langsung dari sentence sendiri. Tapi kalau misalnya AAB ini turunan dari AA sama dengan ini ya, AAB. Ini sini ini kan ininya AAB. Kalau misalnya A ini diganti dengan AAB, jadinya gimana? A ini berubah jadi AAB. Jadi yang nggak terbatas ya. Kalau mau ditambahi lagi jadinya A, B gitu ya. Nah, karena ini A di tengah ini bisa dijabarkan nggak terbatas. Ketika cukup segitu aja gitu. Jangan diterusin lagi, bisa menggunakan rule yang terakhir, yaitu A-nya di-empty-kan. Jadinya hilangin, jadinya A, B gitu ya. Ini contoh gampangnya ya. Tuh. Jadi klasifikasi grammar ya, ini sama dengan yang slide yang di-share Bu Udi. Non restriction, monotone ya sana seperti itu. Jadinya sini yang dianggap ini lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama dengan beta, karena ini pasti lebih banyak ya size-nya gitu ya. Gitu. Ini sama seperti ini ya. Ini sama ya. Oke, itu ininya iota ini
sama dengan ini konteks independen. Kita bahas konteks free ya, sama konteks free. Jadi ini murni tanpa ini ya, terminal. Nanti kita bahas linear ya, like linear dan left linear sana ya. Jadi linear ini kanan kiri ada ya. Ini ada di kiri saja, di kanan ya, ada di kanan terminalnya, terus ada di kiri non terminalnya gitu ya, seperti itu. Terus lanjutannya derived grammar ya. Bahasa yang dihasilkan oleh grammar G adalah sumber subset yang ini ya, ditentukan secara formal oleh ya sana ya L ya, sana language ya, dari grammar ya, W adalah bagian dari deretan alfabet ya, sana S ya sentence G dan W gitu ya sana ya. Ini dengan contoh ya, G ya sama dengan N-nya V ya, sama, N sama V sama, itu sama ya. Itu verb sama noun ya sana. K, A, S, A, B ya sana, dimana terminalnya adalah A dan B, ya predikatnya adalah S ya sana, bisa dijabarkan A dan B lagi ya. Terus A sama dengan A kecil, B sama dengan kecil. Ini sini yang bisa dihasilkan adalah AB ya, seperti saya sempat jelaskan. Ini kan nggak bisa dijabarkan lagi ya, karena A udah pasti A non terminal pasti jadi A terminal, B non terminal jadi B terminal, jadinya LG ya. Itu adalah AB saja yang mungkin bisa dihasilkan. Nah, beda dengan contoh 2 ini ya. Jadi misalnya sini SAB sama dengan AB dan rule-nya adalah SAB dan ini ada tanda or-nya, jadinya bisa berupa AA, jadinya A menurunkan A non terminal lagi. Ya, terminal berarti ini ya terakhir gitu ya sana, atau A kecil aja gitu ya. B juga sama, bisa seperti ini. Nah, di sini ini ya, jadinya bisa jadi AB langsung, karena sini kalau AB berarti mengambil yang or terakhir sama or ini ya, sama-sama. Ini bisa AA B, berarti sini bisa A-nya ini dijabarkan lagi dengan terminal A gitu ya. B-nya juga bisa, yang B-nya itu didefinisikan dengan B yang di sini gitu ya. Sana, dan dijadikan empty gitu ya, yang A. Jadi bisa juga AA, BB dan sebagainya. Ya, dan ini sebenarnya nggak terbatas karena ini bisa dipecah lagi dengan A lagi, bisa dipecah lagi dengan A lagi dan sampai nggak terbatas. Jadinya di sini adalah A pangkat M, B pangkat M ya. Jadinya lebih dari satu, lebih dari sama dengan satu gitu ya. Ini kebayang ya, karena ini bisa dipecah lagi atau diakhiri. Ini juga B juga bisa dipecah lagi atau diakhiri. Jadinya nggak terbatas, bisa A-nya, B juga nggak terbatas. Seperti itu ya cara bacanya ya. Oke, nah jadi di sini mungkin nanti soalnya ya. Jadinya apa yang variasi yang bisa muncul dari aturan seperti ini. Jadinya S sama dengan A. S ininya dalam sentence ada sentence lagi bisa dipecah. S itu bisa berupa B, B bisa berupa B kecil, dan B bisa berupa B kecil dan B lagi gitu ya sana. Seperti itu ya banyak. Jadi di sini kalau misalnya B saja apakah muncul, karena mungkin karena ini ada aturannya di sini ya, S langsung bisa jadi B, jadi di sini S bisa jadi B di sini gitu ya sana. Oke, bisa ya, bisa dengan aturan ini. Nah, itu nanti soal-soal yang kira-kira muncul dan mungkin bikin kalian agak pusing. Saya aja pusing kok. Oke, jadi sini ini ya, BB ya, B bisa jadi BB, dan ini B-nya itu nanti ditransaksikan ke, setelah jadi ini diterjemahi lagi B yang terakhir ini dengan B yang sini, jadinya BB gitu, bisa juga gitu ya. Jadinya ini benar ya. Gitu ya. Di sini ya, ini kan AS, jadinya S itu bisa dijadikan B gitu ya. Bisa jadikan AS juga kayak di bawah ini kan ya, ininya itu bisa, ininya AB dan AB jadinya gitu ya, B-nya dikonversi ke B kecil. Nah, ini AS, jadinya sini AS, S-nya dicemahkan lagi AS ya, terus jadinya sini S-nya dibarter dengan B, jadi AAB gitu ya sana. Di sini AS, S-nya langsung jadikan B ya, B-nya jadikan ini ya, BB gitu ya, pakai aturan yang ini, dan itu ABB gitu ya, bisa.
Yang B yang terakhir ini jadikan B-nya AB kuadrat gitu. Jadi semua bisa gitu ya. Ini nanti bisa kita cari ini ya. Apa namanya kemungkinan yang muncul nyaris unlimited gitu ya sana. Jadi ini klasifikasi Chomsky yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya sana. Intinya sini yang paling umum adalah finite ya, finite state ya sana, finite stomata ya sana, itu yang paling ini ya, paling sederhana dan mudah dimengerti manusia. Habis itu push down ya, dan konteks free di sana. Jadi semakin ke atas dia semakin abstrak dan semakin ini ya, kompleks sana. Nanti kita bahas satu-satu gitu ya. Oke, itu barangkali yang materi terakhir. Nanti ini ya kita bahas di pertemuan hari Jumat ya. Oke, terima kasih ya.